Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Umi. Bagaimana kabar Bu Umi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bu Yuli bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ada apa Bu Umi? Jadi begini Bu Yuli, kebetulan nanti siang saya itu akan mengadakan kegiatan coaching. Nah, saya ingin minta bantuan Bu Yuli untuk mengamati kegiatan coaching tersebut. Kira-kira kapan itu Bu Umi? Nah, kalau nanti siang itu sekitar pukul 1 Ibu. Pukul 1. Oke, bisa saya nanti pukul 1. Untuk kegiatan Bu Umi nanti waktu coaching, itu kira-kira keterampilan apa yang ingin Bu Umi kembangkan? Nah, jadi keterampilan coaching itu kan ada 3 nih Bu nih yang saya pelajari. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di kegiatan coaching nanti saya itu ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Berarti nanti yang ingin ditampakkan sama Bu Umi ada 2, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif. Itu ya Bu Umi ya. Pertanyaan saya, kenapa kok memilih 2 item itu Bu Umi? Jadi menurut ilmu yang saya pelajari, ketika kita sudah meningkatkan kompetensi, terutamanya mendengarkan aktif, kita itu bisa merumuskan masalah-masalah baru yang nantinya bisa membuat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Seperti itu. Terus dari kegiatan nanti yang akan kita lakukan, apa sih yang Bu Umi harapkan dari saya? Yang paling penting ya Bu Umi, saya berharap jenengan Bu Yuli bisa memberikan umpan balik yang positif kepada saya, utamanya terkait kegiatan coaching, sehingga nanti saya bisa memberikan solusi-solusi serta kompetensi yang saya ingin kembangkan itu terwujud seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti solusi itu bisa muncul dan bisa membantu coach saya begitu. Seperti itu. Baik, pelaksananya nanti siang ya? Iya. Ya. Mungkin bisa dimulai nanti. Sekarang Bu Umi sudah mempersiapkan? Sudah, insya Allah. Gitu, sampai ketemu nanti siang ya Bu Umi. Baik Bu Yuli, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Umi. Saya perhatikan kok Bu Yeni lesu sekali. Kenapa Bu? Iya Bu Umi. Ini loh Bu Umi, anak-anak itu terutama yang 8I, saya itu kan mengajarnya di jam terakhir juga gitu Bu Umi. Mereka itu wis lemes, nggak antusias. Saya masuk itu kadang-kadang langsung, Bu jam kosong seperti itu. Jadi kan kita juga ikut nggak semangat gitu Bu Umi. Kira-kira kok bisa gitu ya Bu? Kenapa anak-anak kok bisa begitu? Ya kalau saya tanya, katanya mereka itu sudah capek Bu Umi. Jadi mereka itu tidak begitu semangat, tidak begitu antusias untuk pembelajaran begitu Bu Umi. Pembelajaran saya, apalagi di jam terakhir. Terus keinginannya Bu Yeni terkait hal tersebut apa Bu Yeni? Iya Bu Umi. Rencana saya maunya itu saya akan membuat pembelajarannya menyenangkan seperti itu Bu Umi. Karena jam terakhir, jadi mungkin anak-anak kalau materinya itu langsung dari gurunya itu mungkin kan malah ketiduran seperti itu Bu Umi. Jadi saya pinginnya itu nanti materinya saya itu saya presentasikan aja Bu Umi melalui kuisis, kemudian juga ada kuisnya juga. Jadi seperti itu mereka juga saya suruh untuk jam terakhir itu membawa HP seperti itu Bu Umi. Jadi kan mereka tertarik kan kalau pakai HP gitu Bu Umi. Nggak jadi mengantuk seperti itu Bu Umi. Berarti itu tadi menjadi solusinya dari Bu Yeni gitu terkait permasalahannya anak-anak yang males gitu nggih Bu istilahnya. Lah kemudian kan itu berarti apakah hanya satu-satunya solusi Bu dari permasalahan yang sudah yang sedang jenengan hadapi itu? Iya, sejauh ini saya sudah mempraktekannya seperti itu Bu Umi di kelas yang lain yang di jam terakhir, dan alhamdulillah ada
progresnya seperti itu Bu Mi. Jadi anak-anak itu lebih semangat lah dalam mengikuti pembelajaran saya seperti itu Bu Mi. Kalau mungkin diskalakan Bu, ini kita nilai nih proses yang sudah kita laksanakan, prosesnya jenengan yang sudah jenengan lakukan itu dari 1 sampai 10. Itu kira-kira apa yang sudah Bu Yeni laksanakan itu sudah di angka berapa Bu? Menurut saya itu sudah di angka 8 lah Bu Umi. Karena sejauh ini saya perhatikan anak-anak itu mungkin sampai 2 saja Bu Umi, anak-anak yang tidak begitu memperhatikan, maksudnya memperhatikan sih Bu, tapi tidak terlalu fokus gitu. Kadang-kadang instruksi saya itu dia juga kurang nyambung seperti itu Bu Umi. Berarti masih ada hambatan ya Bu ya terkait siswa tersebut yang menggunakan metode ice breaking begitu nih Bu tadi. Kuisis Bu. Kuisis. Oh. Kuisis ini dalam bentuk soal begitu nih Bu? Iya, sama presentasi gitu Bu. Oh, sama bukan dijadikan semacam kayak ice breaking, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak begitu. Betul. Oh, gini. Nah, kemudian karena Bu Yeni sudah menemukan solusinya dengan menggunakan pembelajaran kuisis tadi. Nah, tetapi sepertinya masih ada 1 atau 2 siswa yang katanya dengan masih belum Bu. Fokus. Iya. Nah, untuk menangani hal tersebut atau yang menangani anak-anak ya mungkin itu hanya 2 tapi kan harus tetap kita selesaikan ya Bu. Iya. Itu bagaimana? Kalau saya punya rencana begini Bu Mi, karena anak-anak kan kadang dalam satu pembelajaran 40 menit itu kan sudah bosan gitu Bu Mi. Jadi di sela-sela pembelajaran itu untuk memasukin lagi kita buat ice breaking seperti itu Bu Mi. Jadi untuk memecahkan kebekuan, misalnya kejenuhan anak-anak seperti itu Bu Mi. Jadi nanti saya buat yang lebih variatif. Kemudian mungkin saya juga akan membuat versi yang untuk kuisisnya itu yang berbeda. Misalnya kalau kemarin itu misalnya untuk pertemuan ini dia membawa HP, pertemuan selanjutnya mereka misalnya kuisisnya itu dengan memakai mode paper gitu, pakai kertas untuk pembelajaran formatifnya, penilainya seperti itu Bumi. Jadi mereka tidak bosan gitu. Tapi dengan ice breaking atau kuisis itu apakah Nina sudah melihat ketertarikan siswa? Karena kan itu kan posisinya di jam terakhir ya Bu ya, untuk menarik perhatian siswa supaya mereka fokus mengikuti kegiatan. Itu apakah sudah Nyenengan lakukan misalkan? Apa sih kesenangan mereka dan minat mereka gitu sebelumnya? Saya perhatikan itu kalau di kelas-kelas itu 8I dan untuk yang akhir-akhir itu memang kebanyakan anaknya itu kinestetik gitu Bu Mi. Jadi sekalian seperti itu nanti kalau misalnya dengan kuisis ataupun apa itu kan banyak dengan HP, kemudian kalau misalnya paper kuisis dengan base paper itu dia pun harus menggerak-gerakkan badan seperti itu. Jadi mereka sangat antusias seperti itu Bu Mi. Wah. Benar ya Bu ya. Berarti tadi minat belajar siswanya itu dia gaya belajarnya itu memang kinestetik gitu kan. Berarti apa yang akan Jenengan lakukan setelah ini? Kalau misalkan Jenengan sudah mengetahui bahwa mereka itu kinestetik kemudian tadi bergerak-gerak itu bagaimana coba dijelaskan secara detail? Iya Bu. Jadi nanti misalnya yang kinestetik itu karena pembelajaran dengan misalnya formatifnya itu kuisis dengan menggerakkan kertasnya seperti itu dan mereka kalau misalnya dari hasil penilaian itu mereka lebih degree-nya, grade-nya itu lebih tinggi untuk pencapaian tujuan pembelajaran, saya kira itu sudah sesuai dengan mereka seperti itu Bu Umi. Iya. Oke, berarti Jenengan Bu Yeni sendiri sudah memunculkan solusi terkait permasalahan yang sudah terjadi, yakni dengan membuat variasi pembelajaran menggunakan kuisis, ice breaking, sampai dengan memperhatikan minat siswa tersebut nih Bu. Nah itu benar Bu. Nah sekarang kalau misalkan sudah menemukan seperti itu, tindak lanjut dari Bu Yeni itu apa? Begini Bu Umi. Jadi nanti misalnya saya itu merasa di situ anak-anak sudah sesuai dan tujuan pembelajaran saya juga bisa tercapai, saya akan lebih mengoptimalkan misalnya saya ikut webinar ataupun seminar yang sesuai dengan pembelajaran kuisis. Jadi saya tidak hanya terpaku model kuisis saja, mungkin bisa dengan Kahoot dan yang lainnya yang berbasis dengan Android seperti itu Bu. Ya, mungkin bisa dimanfaatkan oleh anak-anak nih. Sekarang anak-anak kebanyakan digital. Sudah memiliki HP digital begitu. Betul. Dan sekolah kita juga sepertinya sekolah digital ya Bu. Iya. Iya. Berarti
haruslah kita menggunakan digital, nggak perlu paper lagi. Baik Bu, jadi itu di samping anak-anak memang tetap kita ajari teori, kita ajak berkuis, kita ajak ice breaking seperti itu Bu. Nah, mungkin itu ide yang sangat luar biasa dari Bu Yeni dan bisa Bu Yeni laksanakan begitu. Kemudian kira-kira kapan Bu Yeni akan dilaksanakannya itu? Secepatnya Bu Umi, misalnya besok di waktu pembelajaran di jam terakhir akan saya laksanakan Bu Umi. Besok dengan kelas berapa Bu berarti? Yang semua kelas Bu Umi, waktu pokoknya yang jam terakhir seperti itu. Jangan terapkan nih. Nah, komitmen apa Bu yang akan Bu Yeni laksanakan setelah kegiatan kita diskusi ini? Saya akan melaksanakan apa yang tadi kita sudah sharingkan Bu Umi di sini. Jadi nanti di kelas-kelas yang jam-jam terakhir saya memang harus terpacu untuk membuat mereka antusias, semangat dalam pembelajaran seperti itu Bu. Baik, saya sangat acungi jempol komitmennya Bu Yeni. Lebih baik lagi kalau kita bisa meningkatkan terus kompetensi kita ya Bu ya di bidang ini. Mungkin itu saja. Bisa diakhiri kah Bu Yeni? Nggih Bu Umi, bisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sarannya, masukan dari Bu Umi. Semoga bisa membawa kebaikan untuk saya dan juga untuk peserta didik saya Bu Umi. Sama-sama Bu, kita kan belajar, sharing, berbagi itu supaya kita bisa memajukan anak bangsa. Nggih. Terima kasih Bu Umi. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Yuli. Selamat sore Bu Umi. Gimana Bu Yuli hasil observasi jenengan tadi terhadap kegiatan saya coaching? Mengenai kegiatan tadi ya Bu Umi yang sudah kita lakukan bersama-sama, saya mengamati kegiatan Bu Umi. Pertama-tama saya mau tanya dulu kepada Bu Umi. Menurut Bu Umi, bagaimana performa Bu Umi tadi waktu melakukan kegiatan coaching tadi? Pada saat saya melaksanakan kegiatan coaching tadi nih Bu Inge, saya sudah merasa lebih baik dalam kompetensi itu Bu. Oke, lantas apa sih yang membuat Bu Umi itu merasa sudah lebih baik pada proses kegiatan coaching tadi? Saya merasa bahwa saya telah mampu melaksanakan, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih berbobot Bu dibandingkan dari coaching sebelumnya. Oh iya, Bu Umi bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya tadi kepada Bu Umi? Silahkan Bu. Oke, setelah tadi saya melakukan pengamatan, saya amati, saya observasi kegiatan yang Bu Umi lakukan tadi, Bu Umi sudah melakukan dengan baik. Bahkan menurut saya sudah sangat baik dalam hal kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ataupun mendengarkan dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Saya mengerti dan saya akan kedepannya akan berusaha lebih baik lagi untuk meningkatkan atau malah melakukan lebih baik lagi di kompetensi-kompetensi yang perlu saya tingkatkan. Ya, tapi Bu Umi jangan berpuas hati dulu. Ada beberapa aspek-aspek tadi yang juga saya lihat yang masih belum ditampilkan oleh Bu Umi saat melakukan coaching ini. Misalnya seperti Bu Umi itu harus bisa melakukan atau memancing potensi-potensi yang ada di dalam si kuci, karena tadi Bu Umi masih belum bisa menampakkan atau menggali potensi yang ada di kuci, sehingga kuci masih malu-malu. Jadi ketika Bu Umi sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri si kuci, otomatis si kuci bisa bercerita dengan leluasa, bahkan si kuci merasa sangat dihargai saat bercerita. Wah, baik Bu, terima kasih atas umpan baliknya yang sangat luar biasa. Saya juga akan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang tadi masih belum nampak di proses coaching yang sudah saya lakukan tadi. Kira-kira Bu Umi kan mau memperbaiki. Langkah-langkah konkret apa yang akan Bu Umi lakukan atau tingkatkan? Yang pasti saya wajib ini Bu, wajib melakukan
latihan yang lebih intensif lagi ya Oh, iya, terkait iya. coaching. Baik itu saya dengan rekan sejawat, saya dengan murid, supaya nanti masalah-masalah yang mungkin disampaikan kepada saya bisa mungkin saya awalnya bertanya-tanya konten nggih. Nanti mereka yang bisa memberikan masukan-masukan atau jawaban dari solusi mereka, sehingga nanti ketika ada masalah yang sama saya bisa menyampaikan juga terhadap coach yang lain. Iya. Itu tepat sekali Bu Umi yang Nggih. sudah Bu Umi sampaikan. Baik, sekarang saya akan mencatat hasil observasi yang sudah saya lakukan ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan ke Bu Umi, apa yang Bu Umi peroleh dari proses kegiatan yang sudah Bu Umi lakukan ini tadi? Yang pasti saya merasa lebih memahami kompetensi apa yang sudah saya miliki dan yang saya miliki tetapi perlu saya tingkatkan lagi, kan ngaten ya Bu. Sehingga nanti saya bisa menjadi coach yang bisa menggerakkan atau memberikan meningkatkan kompetensi dari coach untuk menghasilkan solusi dari dirinya sendiri. Gitu. Bagus sekali Bu Umi. Mungkin saran saya untuk Bu Umi, tetap semangat, jangan mudah berpuas diri dan selalu berproses yang lebih baik Bu Umi ya. Terima kasih Bu Yuli, pasti akan saya laksanakan dengan murid supaya nanti masalah-masalah yang mungkin disampaikan kepada saya bisa mungkin saya awalnya bertanya-tanya konten nggih. Nanti mereka yang bisa memberikan masukan-masukan atau jawaban dari solusi mereka, sehingga nanti ketika ada masalah yang sama saya bisa menyampaikan juga terhadap coach yang lain. Itu tepat sekali Bu Umi yang sudah Bu Umi sampaikan. Baik, sekarang saya akan mencatat hasil observasi yang sudah saya lakukan ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan ke Bu Umi, apa yang Bu Umi peroleh dari proses kegiatan yang sudah Bu Umi lakukan ini tadi? Yang pasti saya merasa lebih memahami kompetensi apa yang sudah saya miliki dan yang saya miliki tetapi perlu saya tingkatkan lagi, kan ngaten ya Bu. Sehingga nanti saya bisa menjadi coach yang bisa menggerakkan atau memberikan meningkatkan kompetensi dari coach untuk menghasilkan solusi dari dirinya sendiri. Gitu. Bagus sekali Bu Umi. Mungkin saran saya untuk Bu Umi, tetap semangat, jangan mudah berpuas diri dan selalu berproses yang lebih baik Bu Umi ya. Terima kasih Bu Yuli, pasti akan saya laksanakan. Sama-sama. Sampai jumpa Ibu di kegiatan selanjutnya. Iya, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.